habiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 yang berbunyi sebagai berikut. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, kepentingan diri, kami mengaku kepada-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau kuduskan dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepada-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, lepaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa yang terambil dari surat Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 berbunyi sebagai berikut. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Di atas janji Tuhan itu saya selaku hamba Yesus Kristus
memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Engkau sabar menanti, sedikit tak jemu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhanku, ku akui, ku pakai namamu, tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau ketuk pintuku, kulihatlah jelas bekas luka di tangan dan muka yang welas. Sebab dosaku jua terkancing pintuku, dan kau sabar menunggu, ku buka hatiku. Jemaat, mari kita berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Demikian sabda Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 257 bait 1 dan bait yang kedua. Ku tahu mengkalisku hidup dan telah berdiri di dunia, dan Tuhan
satu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu, tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus, kami dapat mengetahui apa yang benar. Dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita membaca bagian firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai ayat 47. Saya baca untuk kita semua, Bapak Ibu mengikuti dari dalam hati dari tempat duduk masing-masing. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai banyak orang, disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema kita hari ini membangun komunitas yang kuat dalam Tuhan. Ada satu wilayah di Amerika, ada beberapa gereja beberapa tahun yang lalu heboh. Kenapa? Karena gereja-gereja itu didatangi oleh polisi. Kenapa didatangi oleh polisi? Karena ternyata dalam peribadahannya itu mereka taruh banyak ular, ratusan ular, termasuk ular-ular yang dilindungi. Kenapa ada ular dalam gereja? Karena ternyata gereja-gereja itu mereka melihat berdirinya gereja bukan karena spiritualitas, tetapi spiritisme. Nah, apa itu spiritisme? Apa itu spiritualitas? Walaupun ya beda-beda tipis ya. Kalau kita ngomong kan mirip.
Tapi sebenarnya ini mengandung makna atau arti yang berbeda. Kalau spiritualitas berdasarkan kehidupan rohani, hubungan, koneksi, ikatan kita, roh kita dengan Tuhan dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, itu spiritualitas. Tetapi spiritisme, ya kalau sudah bilang isme-isme itu ya sudah menjurus ke agak-agak miring begitu. Spiritisme itu apa? Selalu berbicara tentang berhubungan dengan roh dan roh. Hasilnya apa? Hasilnya membaca Alkitab, menerjemahkan Alkitab, memandang Alkitab secara lurus. Karena di Markus bilang, Yesus bilang kita akan bisa menginjak kalajengking, kita bisa menginjak kepala ular, kita bisa pokoknya segala macam. Jadi gereja-gereja itu mereka taruh ular lalu mulai atraksi di depan. Pendeta yang bilang, siapa yang mau dipagut ular maju duluan. Ada yang sekarat, ada yang meninggal, lalu gereja-gereja itu dilapor ke polisi dan polisi grebek gerejanya, lalu terbukalah bahwa di gereja itu ada begitu banyak, begitu ratusan ular dalam gereja itu. Itu spiritisme. Gereja sebagai komunitas yang kuat, yang berakar di dalam firman, bukan dibangun oleh spiritisme, tapi dibangun oleh spiritualitas yang kuat. Amin Bapak Ibu. Kenapa saya mulai dengan ini? Karena konteks bacaan kita ini, Kisah Para Rasul pasal 2 ini kita sudah tahu bahwa ada peristiwa sebelumnya yang mengikuti bacaan kita ini. Peristiwa gereja, sejarah gereja yang besar, yang merupakan cikal bakal berdirinya gereja, yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Setelah Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang, pada murid-murid Tuhan Yesus, lalu Simon Petrus berdiri dengan dikuasai oleh Roh Kudus. Tentunya bukan spiritisme, tapi spiritualitas. Simon Petrus yang tadinya bukan siapa-siapa, Simon Petrus yang tadinya sebagai pengkhianat, tetapi dikontrol oleh Roh Kudus, dikontrol oleh roh dari Allah yang diberikan pada saat peristiwa Pentakosta. Lalu kemudian berdiri dan berkhotbah, memberitakan tentang Yesus yang tidak hanya tergantung di salib, tapi Yesus yang bangkit dan sudah naik ke surga. Lalu 3.000 orang bertobat, memberi diri, dibaptis. Lalu pasal 2 ayat 42 sampai 47 ini cara hidup jemaat yang baru itu, yang mula-mula itu. Dan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita sebagai gereja, khususnya GKO Depok 1, GKO Jemaat Depok 1, bagaimana kita membangun komunitas yang disebut oleh gereja, bukan hanya gedung, tapi diri kita. Gereja itu bukan gedung. Gereja adalah saya, gereja adalah kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencatat dari bacaan ini ada beberapa tanda-tanda komunitas yang kuat, yang bukan dibangun dengan spiritisme, tapi dengan spiritualitas, dengan kontrol Roh Kudus. Ciri yang pertama, tanda yang pertama ada pada ayatnya yang ke-42. Ada kata bertekun. Bertekun dalam bahasa Yunani proskartereo. Apa itu proskartereo? Proskartereo itu adalah bertahan dalam waktu yang panjang. Bertahan kuat, dia berpegang kuat dalam waktu yang panjang. Tetapi
ternyata bukan hanya dia sekadar bertahan, dia berpegang kuat dalam waktu yang panjang, waktu yang lama, tapi dia bertahan dan dia juga fokus. Dia memusatkan perhatian pada satu hal. Itu bertekun. Sebagai murid, mahasiswa atau pelajar, kita diminta untuk tekun belajar. Tekun belajar, maksudnya bertekun belajar itu maksudnya apa? Itu bertahan dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, bahkan seumur hidup kita terus belajar. Tapi tidak hanya bertahan terus, tapi kita juga fokus. Jadi tidak asal sembarang belajar, tidak asal sembarang mengerjakan sesuatu, tapi kita fokus. Nah, bagian firman Tuhan ini memperlihatkan, menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai gereja, sebagai komunitas yang kita mau belajar supaya kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, bertekun. Dan Lukas mencatat cara hidup jemaat yang pertama, mereka bertekun ada 4 hal. Mereka bertekun yang pertama dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, mereka bertekun dalam memecahkan roti. Dan yang keempat, mereka bertekun dalam berdoa. Jadi satu bertekun itu dia jabarkan. Bertekun dalam apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti bersama-sama, dan bertekun dalam berdoa. Kita lihat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dari bacaan ini bahwa gereja bertumbuh dari pengajaran firman Tuhan, bukan dari mujizat. Gereja bertumbuh dari pengajaran, bukan mujizat. Lukas mencatat bahwa cara hidup jemaat yang mula-mula mereka itu hidup dalam bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Baru kemudian ada tanda-tanda yang mengikuti. Berarti mujizat atau tanda-tanda yang mengikuti itu hanya satu penekanan bahwa gereja ini tetap dikontrol oleh Roh Kudus dalam kendali Tuhan. Tapi mujizat atau tanda itu bukan, tidak selamanya harus terus bergantung pada itu. Karena kalau gereja hanya bergantung pada tanda atau mujizat saja, maka banyak orang akan meninggalkan gereja. Percaya, kalau gereja bukan dibangun dari satu pengajaran yang kuat, tentu pengajaran firman Tuhan. Kalau gereja bukan dibangun dari satu pengajaran yang kuat, gereja tidak akan kuat dalam komunitasnya. Kalau gereja hanya ditandai, hanya dibangun hanya oleh mujizat-mujizat, cari sini supaya ada mujizat, cari sini supaya ada mujizat, itu bukan tujuan utama Bapak Ibu Saudara. Itu hanya tanda-tanda yang mengikuti. Jadi datang gereja jangan cari mujizat. Banyak orang hanya cari mujizat, tapi begitu masuk ke pengajaran, orang mulai bosan. Orang mulai meninggalkan gereja. Tapi sebenarnya gereja yang kuat, komunitas yang kuat, Alkitab mencatat bagi kita semua. Yang pertama, dia harus fokus, dia harus bertekun, dia harus berpegang pada pengajaran. Kita lihat bukti-buktinya. Bukti yang pertama itu khotbah Petrus yang tadi saya katakan di awal, yang sudah dicatat dalam Alkitab, Kisah Para Rasul. Ketika Petrus dikuasai oleh Roh Kudus, dia berdiri dan dia berkhotbah. Maka semua orang, 3.000 orang, Alkitab mencatat, memberi diri dan dibaptis. Bukan karena mujizat, tapi karena pengajaran firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 4, di situ diceritakan tentang pemilihan diaken-diakonos.
Rasul-rasul merasa bahwa pemberitaan firman Tuhan itu mereka harus fokus pada pemberitaan firman Tuhan, pada pengajaran-pengajaran. Tapi mereka juga harus melayani meja, melayani kehidupan sosial, orang sakit, orang berduka, orang janda duda segala macam. Mereka bilang pilihlah diakonos, pilihlah diaken-diaken yang harus melayani supaya kami fokus dalam pengajaran firman Tuhan. Berarti gereja dibangun sampai detik ini, rasul-rasul bukan sekadar mengadakan mujizat, tapi karena pengajaran. Kisah para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, di situ cerita tentang apa? Tentang sida-sida dari Ethiopia. Dalam perjalanannya dia membaca kitab Nabi Yesaya. Dia tidak mengerti, dia tidak paham apa maksudnya kitab Nabi Yesaya. Lalu Filipus, murid Tuhan Yesus, salah satu murid Tuhan Yesus, disuruh untuk datang kasih menjelaskan ke si sida-sida dari Ethiopia ini. Lalu Filipus jelaskan, hasilnya apa? Sida-sida ini tadinya dia tidak percaya kepada Yesus, dia memberi diri untuk dibaptis oleh Filipus. Karena apa? Bukan karena mujizat. Karena apa? Karena pengajaran firman Tuhan. Dan dalam surat Roma 10 ayat 17, di situ dikatakan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Berarti tanda pertama, gereja sebagai komunitas yang kuat, kita membangun komunitas yang kuat. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, persekutuan. Masih di ayat 42. Persekutuan itu dari kata Yunaninya koinonia. Banyak orang salah paham dengan persekutuan atau koinonia. Orang memahami koinonia hanya sebatas seperti hari Minggu ini, atau hari-hari ibadah rumah tangga, ibadah begitu. Banyak orang memahami koinonia sebagai persekutuan doa. Apakah persekutuan atau koinonia itu hanya sebatas ibadah begini? Berarti kalau gereja yang bersekutu hanya seminggu sekali dong. Sebenarnya persekutuan atau koinonia itu bukan hanya sekedar seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tapi koinonia itu yang membedakan dia dengan asal datang lalu kumpul, lalu rame-rame, lalu duduk bareng, lalu makan bareng. No, bukan sebatas itu. Koinonia itu punya dua makna. Yang pertama, berpartisipasi. Jemaat itu turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pemberitaan Injil. Itu makna yang pertama dari koinonia. Dalam Filipi pasal 1 ayat 5, Paulus tulis surat kepada jemaat di Filipi, dia memuji iman dari jemaat di Filipi. Mereka tidak hanya beriman kepada Yesus, tapi mereka juga bersekutu. Nah, bersekutu di sini bukan hanya sekedar beribadah, tapi mereka mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya jemaat GKO Depok 1 bersekutu, kita punya pemahaman yang tidak hanya sekedar bersekutu seperti ini. Kalau kita punya pemahaman sekedar datang duduk lalu rame-rame, duduk kumpul bareng, itu namanya koinonia, kita tidak beda dengan persekutuan di luar. Kita tidak beda dengan persekutuan di pasar. Orang juga di pasar juga bersekutu, datang juga rame-rame, duduk juga rame-rame. Tapi bersekutu atau koinonia itu yang pertama berpartisipasi. Semua jemaat ikut terlibat, tidak ada yang duduk manis. Tidak ada yang hanya sebagai pendengar. Semua terlibat, jemaat yang misioner. Sudah siapkah GKO, khususnya GKO Depok 1, sebagai komunitas yang kuat di dalam Tuhan? Kita semua harus terlibat. Bukan hanya pendeta dari mimbar ini, bukan hanya majelis, bukan hanya pengurus-pengurus komisi. Lalu jemaat biasa bilang, saya kan bukan majelis Pak Pendeta. Saya kan bukan pengurus komisi. Ya udahlah, saya duduk manis saja, tunggu aja dilayani. No.
Koinonia persekutuan itu yang pertama punya makna jemaat berpartisipasi dalam memberitakan firman Tuhan dalam berbagai bentuk. Tidak perlu harus pegang Alkitab lalu datang ke rumah-rumah, pintu ke pintu lalu permisi saya mau memberitakan firman Tuhan. Bukan begitu. Dengan banyak cara jemaat terlibat. Koinonia. Koinonia punya makna yang kedua, membagi apa yang dimiliki. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia persembahkan untuk komunitas itu. Ada orang yang membaca ayat ini lalu menghubungkan dengan paham komunis. Komunis itu satu untuk semua. Jadi tidak ada kelas-kelas, semua sama. Ada juga yang menafsirkan bagian ini, beberapa aliran tertentu menafsirkan bacaan ini terinspirasi dari masyarakat Qumran. Siapa itu masyarakat Qumran? Masyarakat Qumran itu orang-orang Yahudi yang hidup di dekat satu tempat namanya Qumran. Mereka biasanya berkumpul bersama-sama, lalu mereka wajib memberikan 10%, 5%, apa berapa persen, apa yang mereka punya mereka wajib berikan. Tapi itu diikat oleh aturan. Kalau mereka tidak melakukan itu, tidak mau bagi, mereka punya sanksi. Ada orang yang bilang, oh ini terinspirasi dari tradisi masyarakat Qumran Yahudi. No, bukan. Kalau mereka itu berbagi karena takut aturan. Ada tertulis hitam di atas putih. Tapi koinonia atau persekutuan berbagi karena tuntunan Roh Kudus. Digerakkan dari dalam hatinya, dari dalam dirinya. Bukan karena takut aturan. Bukan karena dari luar, faktor dari luar, eksternal. Tapi koinonia itu berbagi karena dia sudah ditolong oleh Tuhan. Dia digerakkan hatinya. Dia melihat ada saudaranya yang kesulitan. Dia melihat ada bagian orang-orang yang tidak bisa melanjutkan kehidupan, susah makan, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Mereka tergerak untuk membantu. Maka jelas ini bukan komunis. Maka jelas ini juga bukan kumpulan masyarakat Qumran, masyarakat Yahudi Qumran, bukan. Tapi ini dikontrol, digerakkan oleh Roh Kudus. Komunitas yang kuat. Ciri yang kedua, bersekutu, persekutuan. Berpartisipasi dan berbagi apa yang dimiliki. Kalau kita hanya sekedar bersekutu, lalu kita melihat saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan, yang sedang tertindas, yang sedang kekurangan, lalu kita tutup mata, berarti kita belum melakukan koinonia. Seorang tokoh teolog, seorang teolog namanya Moltmann. Dia tulis buku itu judulnya Theology of Hope, teologi pengharapan. Dia bilang begini, gereja dapat menjadi ruang perjumpaan bagi berbagai kelompok sosial yang berbeda. Komunitas, gereja sebagai komunitas itu ada berbagai macam orang datang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi dia ungkapkan ada satu kata, ada satu istilah namanya solidaritas. Tapi dalam masyarakat modern, solidaritas itu sudah mulai terkikis. Sudah mulai terkikis. Terkikis karena apa? Karena ada dua hal. Ada dua hal yang menantang solidaritas itu. Yang pertama, individualisme, dan yang kedua, kompetisi ekonomi. Moltmann bilang begitu dalam bukunya Theology of Hope, teologi pengharapan. Gereja sebagai komunitas itu terdiri dari berbagai macam latar belakang sosial. Ada yang mampu banget, ada yang sedang-sedang elok, ada yang di bawah sekali. Tapi di dalam komunitas masyarakat modern, dalam gereja masyarakat modern, solidaritas itu mulai terkikis. Terkikis karena apa? Karena rasa individualisme. Sudahlah, ini kan punya saya, ngapain saya harus bagi ke orang? Ngapain saya harus pikir punya masalah orang? Emang saya nggak punya masalah?
Pikir punya gereja kita aja lah. Emang gereja kita nggak ada masalah. Nah, kenapa harus bantu jauh-jauh di sana? Di sini, oke, itu baik. Bantu di dalam. Tapi gereja juga harus melihat keluar. Amin Bapak Ibu. Supaya kita menjadi komunitas yang kuat. Kalau gereja hari ini masih tertantang oleh individualisme, berarti kita perlu mengevaluasi kembali makna koinonia kita. Berarti kita hanya datang, duduk, kumpul, pulang. Datang, duduk, kumpul, pulang. Habisin dana, habisin waktu, habisin tenaga, habisin ya semua. Habis, terbuang. Tapi tidak ada makna di dalamnya. Maka komunitas yang kuat, ciri komunitas yang kuat adalah bersekutu. Yang ketiga, memecah-mecahkan roti. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca bagian ini, hari ini kita baca bagian ini, di sini kita baca bagian ini, mungkin kesannya biasa-biasa saja. Ya, pecah-pecah roti, bagi-bagi, makan bersama, makan bareng. Ada yang datang ke rumah-rumah bergilir-gilir seperti ibadah rumah tangga. Ya, biasa saja. Tapi kalau kita lihat konteksnya pada saat itu Bapak Ibu Saudara, gereja pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Setelah Yesus mati, Yesus ditangkap, Yesus mati, dibunuh, mati, lalu sudah hilang, pengikut-pengikutnya dikejar. Mereka memecah-mecahkan roti itu mereka butuh effort yang tinggi. Mereka mau berkumpul di rumah-rumah, mereka butuh effort yang tinggi Bapak Ibu. Kalau sekarang kan, apalagi di Depok 1, dari mimbar 2 bilang, ibadah rumah tangga malam ini, hari Kamis nanti, atau hari Rabu, atau hari apa, bertempat di rumah A, B, C. Kalau jemaat dulu, mau tahu dari mana? Tidak ada warta jemaat, tidak ada grup WA. Apalagi mereka sedang dikejar-kejar. Bagaimana mereka mau bersekutu bersama-sama di dalam satu rumah? Bagaimana mereka mau berkomunikasi? Itu mungkin nanti kita bisa bahas di hal yang lain. Ada satu istilah ikhtus, itu yang setiap Jumat minggu-minggu sengsara, mohon maaf, minggu-minggu sengsara sebelum Jumat Agung, simbol gereja itu ikhtus, ikan. Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Mereka harus memberikan tanda seperti ini di pasar-pasar. Ketika mereka bilang, ada lihat begini, oh itu berarti itu pengikut Yesus. Atau mereka bikin di tanah, lambang itu, berarti itu pengikut Yesus. Baru mulai diikuti nanti makan di rumah siapa, makan di rumah siapa, begitu. Baru nanti begini bersekutu di mana, begitu. Jadi ini butuh effort yang tinggi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika orang memecah-mecahkan roti, memberi makan orang secara bergilir, bukan hal yang biasa. Karena ketika ada tuan rumah yang mau melakukan itu, berarti tuan rumah itu dia menempatkan dirinya sebagai doulos, bukan kyrios. Doulos itu apa? Doulos itu hamba. Tradisi orang Yahudi Bapak Ibu, ketika ada dia punya tamu datang, ada hamba yang mengikat pinggangnya, dia mengoyakkan jubah dari luarnya, dia pakai bagian dalamnya, jubah di dalamnya, lalu dia ikatkan pinggangnya, lalu dia mulai sambut tamu, dia cuci, dia buka kasut tamunya, dia basuh kaki tamunya, lalu dia kasih makan. Yesus berikan contoh seperti itu ketika jamuan makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika tuan rumah mau bersedia menerima dan memecah-mecahkan roti, berarti tuan rumah itu sedang memberi diri sebagai doulos, sebagai hamba yang mau melayani, yang mau merendahkan dirinya, bukan merendahkan diri, merendahkan hatinya. Bercermin dari siapa? Bercermin dari Yesus. Maka ketika kita membaca bagian ini, memecah-mecahkan roti, bukan sekedar pecah-pecah begini, makan. No, bukan. Tapi dia sedang menunjukkan sikap hati yang mau melayani. Atau diakonia. Kerendahan hati. Melayani bukan asal melayani.
Kalau melayani, asal melayani berarti sama kita dengan di luar sana. Kalau melayani hanya asal melayani berarti tidak beda gereja dengan rumah makan, restoran. Kalau kita datang di restoran atau restoran-restoran mahal, begitu belum masuk di pintu, belum masuk di ruangannya, baru depan pintu, karyawannya sudah standby begini. Selamat datang, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Nah, kan dia senyumnya senyum begitu, gini dipaksakan. Padahal dalam hatinya tuh kesel banget, tapi dia harus senyum. Itu melayani juga kan. Mau duduk di mana? Duduk di situ aja. Enggak di situ, situ aja. Dia tetap senyum. Oke, kami siapkan ya. Padahal dalam hati ini orang ini nggak jelas banget, ya kan? Itu melayani. Apa beda gereja dengan di restoran? Tapi doulos melayani ini berdasarkan hati yang merendah. Komunitas yang kuat dibangun bukan karena tinggi hati. Komunitas yang kuat bukan komunitas yang berlomba-lomba untuk semakin tinggi. Komunitas yang kuat bukan komunitas yang bersaing satu dengan yang lain. Tapi komunitas yang kuat adalah komunitas yang memberi diri, merendah, meneladani Yesus Kristus. Gereja ada di dunia ini bukan untuk bersaing, Bapak Ibu. Sayangnya ada begitu banyak gereja yang hari ini keliru dalam memahami komunitas yang kuat ini. Ciri komunitas yang kuat ini. Bersaing, gereja saya begini, yang paling bagus, yang paling ini, yang paling top, yang paling ini. Belum lagi di dalam internalnya. Dia datang dengan merek-merek baju. Dia datang dengan pamer, dia datang dengan ini segala macam. Gereja yang kuat, komunitas yang kuat dibangun bukan karena mau bersaing satu dengan yang lain. Kalau mau begitu, hancur gereja. Hancur komunitasnya, tidak akan kuat. Gereja, komunitas yang kuat, dia harus dibangun dari kerendahan hati untuk melayani. Yang berikut, ciri komunitas yang kuat, bertekun di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa doa itu disuruh ditulis ini bertekun dalam doa? Karena ada orang yang berdoa tapi belum dijawab sama Tuhan, dia tidak mau lagi bertekun. Tadi pengertian bertekun apa? Bertahan dalam waktu yang lama dan fokus. Ada orang yang berdoa menanti jawaban Tuhan sampai detik ini tidak juga dijawab-jawab. Belum juga dijawab oleh Tuhan, lalu mulai kendor, mulai berkurang. Berdoa udah capek pendeta berdoa. Berdoa terus. Sama aja, nggak ada perubahan yang terjadi. Di awal tadi saya katakan bahwa kalau kita hanya berdasarkan mujizat, tanda-tanda, maka kita mundur, bubar semua. Tapi bagaimana berdoa itu harus dibutuhkan sebuah ketekunan. Sekali lagi, konteks jemaat ini mereka sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana mereka diuji untuk bertekun berdoa. Kita berdoa tapi kita dikejar-kejar sama kaisar. Kita berdoa tapi kita dikejar-kejar sama pemerintahan Romawi. Kita berdoa tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Kita berdoa tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Ngapain kita berdoa? Cara hidup jemaat mula-mula menunjukkan komunitas yang kuat adalah komunitas yang dibangun dalam doa yang tekun. Bapak Ibu masih berdoa dengan tekun? Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan saya kita berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun. Itu yang keempat. Yang berikut,
yang terakhir. Komunitas yang kuat, ciri komunitas yang kuat adalah komunitas yang bersaksi. Di ayat 47 dikatakan begini. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ini kita bertanya-tanya, kenapa gereja kok disukai semua orang? Padahal gereja pada saat itu dikejar-kejar oleh pemerintahan Romawi. Kenapa Lukas mencatat bahwa cara hidup jemaat mula-mula, komunitas itu begitu kuat. Kuat dalam yang tadi 1, 2, 3, 4. Lalu mereka disukai oleh banyak orang. Ternyata dari kesaksian mereka, dari cara hidup mereka, mereka disukai oleh banyak orang. Lalu Tuhan tambahkan tiap-tiap hari, jemaat datang, orang memberi diri kepada Tuhan, orang memberi diri dibaptis, orang memberi diri dibaptis. Karena apa? Karena jemaat mula-mula menjadikan dirinya sebagai kitab yang terbuka, dilihat oleh orang lain. Dari gaya hidupnya, dari cara bertutur kata, dari pola pikir terhadap segala sesuatu, dari perbuatannya, menampakkan Yesus. Jadi kita dalam doa-doa kita Bapak Ibu, kita tidak hanya meminta Tuhan bekerja di dalam saya, itu tidak salah, itu sangat baik. Tapi Tuhan tidak hanya bekerja di dalam kita, tapi Tuhan juga bekerja melalui kita. Jadi Tuhan sudah bekerja di dalam saya, lalu saya teruskan karya Tuhan itu bagi orang lain. Dan orang lain melihat dampaknya. Orang di sekitar kita melihat, merasakan dampaknya. Itu ciri komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita sudah bersekutu, kita sudah melayani, tapi kita belum martiria, berarti kita belum sepenuhnya melakukan panggilan gereja. Ada 3 tugas panggilan gereja. Bersekutu, melayani, dan bersaksi. Dan itu semua terlihat dalam bacaan kita hari ini. Gereja sebagai komunitas yang kuat harus 3 melakukan itu. Dan di bagian yang terakhir ini, marturia ini, kesaksian ini, mari kita berdoa Tuhan bekerja di dalam saya dan melalui saya bagi semua orang. Tuhan memberkati jemaatnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Kesaan nomor 275, baitnya yang ketiga. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini dan di sini. Firman-Mu mengajarkan kami, dan kami mau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami mau bertekun dalam persekutuan, memecah-mecahkan roti sebagai bagian dari pelayanan kami atau diakonia, dan berdoa. Dan kami sebagai gereja dipanggil untuk bersaksi di tengah dunia ini. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap kami sebagai gereja, bahkan kami yang tergabung dalam komunitas gereja Tuhan, kami menjadi komunitas yang kuat di dalam Tuhan, meneladani Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan menaikkan syafaat kami, ungkapan syukur kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebagai gereja-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam suka, di dalam duka, Engkau selalu ada bagi kami. Dalam pergumulan, di saat kami naik, di saat kami turun, di saat kami bangkit, di saat kami jatuh, kami terus merasakan kehadiran Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami, permohonan kami kepada Tuhan. Berkenan ya Bapa, Engkau menyedengkan telinga pengasihan-Mu. Kami mengetuk pintu kemurahan hati Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang mendengar dan Engkau yang menjawab sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu sendiri. Bapa di sorga, kami bersatu hati berdoa bagi keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Magdalena Dadiara, keluarga Bapak Anak Agung Gede Bagus Anetera, keluarga Bapak Arnolis Mose, keluarga Bapak David Arthur Regar, keluarga Bapak Adi Prastowo, keluarga Bapak Darman Malau, keluarga Bapak Sugito Bartolomeus, keluarga Bapak Saroto Nazega, keluarga Bapak Eko Suryanto, dan keluarga Bapak Teguh Budi Setiawan. Biarlah Tuhan keluarga-keluarga ini sebagai komunitas-komunitas yang kuat, yang dibangun di dalam Tuhan. Tuhan berkarya di dalam mereka dan melalui mereka bagi semua orang. Bapa di sorga, kami bersatu hati berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan melayani jemaat-Mu GKO Depok 1 di tempat ini. Kami berdoa untuk gembala sidang beserta keluarga, para majelis penatua beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengantar rentar, pemandu, pemusik, tim multimedia, anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan atau pasangan hidup, keluarga yang mendambakan keturunan, ibu yang sedang mengandung, anak-anak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, sebagai gereja-Mu, sebagai komunitas yang kuat, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang kuatkan kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Itulah yang mengontrol kami, sehingga kehidupan komunitas gereja-Mu di tempat ini bukan lagi spiritisme, tapi spiritualitas. Kami dipimpin oleh Roh, kami bekerja, kami melayani, kami terus beraktivitas dimanapun kami berada, sebagai apapun kami, karena dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk pos pelayanan Dalung Bali, supaya jemaat-Mu, gereja-Mu di sana terus bertumbuh. Para pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan, Tuhan juga berkati dengan hikmat-Mu, sehingga mereka terus berkarya. Tuhan bekerja di dalam dan melalui mereka. Kami berdoa Bapa untuk pemberkatan pernikahan kudus bagi saudara Ariando Kevin Agusto dengan saudari Nadia Priska
Teja Mulia di tanggal 2 Mei 2026. Kami berdoa untuk kebaktian Padang Jemaat tanggal 27 Juni 2026. Kami juga berdoa untuk peneguhan calon penatua GKO Depok 1 di tanggal 5 Juli 2026. Kami berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan, untuk Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosefin Hetarihon Suwarno, Bapak Jakonias Marwanaya, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika Marwanaya, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Maharani Malabar Larupun, Ibu Tugila Umaryanto, Ibu Minauli Simarmata, Bapak Eli Robinson Situmorang, Saudara Rego Jeremia Tameon, dan Ibu Fransina Mairuhu. Kasih dan kemurahan Tuhan berkarya di dalam diri jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh terus dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang dipersiapkan oleh jemaatmu, apa yang dikerjakan oleh jemaatmu, Tuhan juga berkati supaya menjadi berkat bagi pertumbuhan iman gerejamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan 1 tahun perjalanan kehidupan pribadi mereka. Kami berdoa untuk Saudari Fania Frederika Mulia, Yomima Ularupun, Gevariel Nayakariu, Saudara Aloysius Gerson Ardenta Tarigan, Ibu Mutriana Kune, Saudari Esther Dewi Chandra Sigalingging, Bapak Sanjaya Sitepu, Ibu Renata Ruth Iren Sondang Sihombing, Saudara Kaila Alexandra Natio Hutauruk, Bapak Lestian Dinasti Huta Barat, Bapak Albert Mangasa Lumban Tobing, Ibu Fitria Ningsi, Ibu Maria Weli Mautuka, Ibu Neti Meta Yulia Bortobing, Bapak Robinson Tahalea, Meisela Zaneta Polnaya, dan Ibu Yeti Adel Demaris Kause. Biar Tuhan Engkau yang menerima ungkapan syukur dari gerejamu, dan Tuhan terus kuatkan mereka dimanapun mereka berada, sebagai komunitas yang kuat, komunitas yang bertumbuh, komunitas yang terus diperbarui dan berdampak bagi banyak orang. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Sinode GKO, Tuhan yang terus pelihara Sinode GKO. Rencana di hari Sabtu ada tanggal 2 Mei, ada pembekalan, pembinaan bagi para bakal calon penatua di GKO Kristus Raja Bekasi 3. Tuhan yang turut campur tangan dalam segala sesuatu, Sinode yang terus berkarya, Tuhan yang memberi kekuatan hikmat supaya boleh terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa ini, apapun keputusan, apapun kebijakan, biar Tuhan yang menolong mereka, sehingga bangsa ini boleh keluar dari setiap persoalan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami yang hadir saat ini dan di sini, dari tempat duduk masing-masing, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Dan Tuhan yang menjawab seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Ini kami ya Bapa, ini doa dan ungkapan syukur kami. Kami alaskan doa kami ini, berimankan satu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Orang yang
persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus sumber penghiburan yang disalib dikuburkan, kini bangkit dan menang, Raja hidup dan terang, kubur tak menahan lagi sang pahlawan yang ilahi. Haleluya, haleluya. Oleh Dia yang perkasa, kuasa iblis telah binasa, yang setiap lawannya kini sudah menyerah. Hai bernyanyi putri Sion, bersyukur dengan pujian. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.